Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Hari ini, kita akan belajar tentang gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah manusia. Terjadinya gangguan pada peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua kita menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan atau dapat disimpulkan bahwa hemofilia penyakit yang diturunkan oleh orang tuanya. Faktor yang kedua adalah faktor bawaan. Faktor bawaan adalah penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasa berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Selanjutnya adalah faktor sel darah putih berlebih. Sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga mengakibatkan gangguan pada peredaran darah. Nah, selanjutnya ada faktor kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan gizi atau zat besi akan menimbulkan penyakit yaitu kekurangan darah atau anemia. Yang kelima, faktor yang selanjutnya adalah kelelahan dan kurang tidur. Istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah faktor yang dapat memicu gangguan pada peredaran darah manusia. Selanjutnya, kita akan mengetahui gangguan atau penyakit yang ada pada peredaran darah manusia. Yang pertama ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Nah, gejala dari anemia itu sendiri yaitu antara lain tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Nah, penyakit ini disebabkan karena kekurangan zat besi. Selanjutnya ada leukemia. Leukemia atau disebut juga dengan kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak atau berlebih yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Nah, adapun gejala dari leukemia ini yaitu antara lain rasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan. Lalu, lama-kelamaan timbul nyeri di tulang, serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh, contohnya pada hidung. Nah, selanjutnya ada penyakit jantung koroner. Penyakit ini disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner disebabkan oleh sering mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah yang tinggi. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat, akibatnya pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen atau nutrisi yang cukup. Stroke dapat disebabkan oleh pola makanan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Selanjutnya ada penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Nah, penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat tekanan darah atau biasa kita menyebutnya dengan tensimeter. Penyakit ini dapat menimbulkan adanya penyakit lain, contohnya yaitu
pecahnya pembuluh darah otak, atau penyakit jantung. Nah, gejalanya antara lain sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, terasa nyeri di kepala, jantung berdebar-debar. Nah, setelah mengetahui faktor penyebab dan macam-macam penyakit atau gangguan pada peredaran darah, kita harus mengetahui cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Berikut ini merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, adapun cara pertama yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup dapat membantu kita terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kurang beristirahat, hal itu dapat memicu adanya stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Jadi, anak-anakku sekalian, kurangi tidur malam, jadi harus tidur awal ya. Yang kedua, menjaga pola makan atau makan makanan yang bergizi. Dengan makan makanan yang mengandung zat besi atau Fe yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa zat besi sangat penting bagi tubuh kita karena zat besi berfungsi untuk membentuk sel darah merah. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, itu dengan berolahraga yang teratur. Kita harus rajin berolahraga agar lemak yang menumpuk di tubuh kita bisa terbakar. Akibat aktivitas fisik, semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah. Sehingga aliran darah kita bisa menjadi lancar. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, anak-anakku sekalian, cukup sekian materi pembahasan dari Bu Rofi. Semoga dapat dengan mudah kalian memahaminya. Jangan lupa untuk mengulang pembelajaran di rumah dan jaga kesehatan selalu. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.